يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamati amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, perlu kiranya kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat taufik, atas nikmat kemampuan dan kemudahan yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita berkesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu untuk membahas Kitabut Tauhid. Bahasan yang akan kita bahas adalah tentang Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab yang terkait dengan keutamaan tauhid, bahwa tauhid menjadi sebab utama untuk mendapatkan pengampunan dosa. Saya ulang, kita akan membahas tentang babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab yang berbicara tentang keutamaan tauhid, dan tauhid merupakan sebab utama untuk bisa mendapatkan seluruh dosa. Tentu pengampunan dosa adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap kita. Keutamaan tauhid berupa pengampun dosa itu merupakan keutamaan yang paling mulia. Karena keutamaan tauhid yang lainnya itu berawal dari pengampunan dosa. Jadi nanti kita akan pelajari ya, bahwa keutamaan tauhid itu banyak. Tauhid itu akan bisa membuat seseorang mendapatkan keamanan. Tauhid akan menjadi sebab orang bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, dan lain sebagainya. Nah, semua keutamaan tauhid itu akan berawal dari pengampunan dosa. Ketika dosanya diampuni, maka dia akan mendapatkan keamanan. Dihindari dari berbagai macam ketakutan di hari kiamat kelak. Ketika dosa-dosanya diampuni, maka dia akan dimudahkan untuk masuk surga. Ketika dosanya diampuni, maka dia akan diselamatkan dari api neraka. Semua kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan nanti di akhirat akan diawali dari pengampunan dosa. Maka pengampunan dosa ini merupakan keutamaan tauhid yang paling besar, keutamaan tauhid yang paling agung. Kemudian keutamaan ini juga merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Karena disadari atau tidak, sejatinya kita ini adalah para pendosa yang kita butuh pengampunan dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Kita sadari atau tidak, banyak dosa-dosa kita. Dan itulah tabiat manusia secara umum.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Pasti melakukan dosa. Itulah watak dan tabiat makhluk bernama manusia. Selalu melakukan dosa. Dan kita harus akui itu. Kita menyadari betapa banyak potensi-potensi dosa yang ada pada kita. Banyak potensi dosa yang lahir dari kita. Yang pertama, potensi dosa yang lahir dari indera kita, panca indera kita. Dosa yang dilahirkan lewat pandangan mata kita, berapa banyak? Dosa yang dilakukan oleh pendengaran kita, berapa banyak dosa yang dilakukan oleh telinga kita? Berapa banyak juga dosa yang dilakukan oleh pandangan mata kita? Berapa juga banyaknya dosa yang dilakukan oleh lisan-lisan kita, apalagi lisan. Ya, lisan ini anggota badan yang paling banyak berpotensi melahirkan dosa. Dari dosa kecil, dosa besar, bahkan dosa syirik bisa dilakukan oleh lisan. Dalam sehari, berapa kali lisan-lisan kita melakukan dosa. Mata-mata kita melakukan dosa. Pendengaran telinga kita melakukan dosa. Belum lagi dosa yang dilakukan oleh hati kita. Dengan hasadnya, dengan ta'ajubnya, dengan kibirnya, sombongnya, angkuhnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat potensi dosa yang lahir dari panca indera kita, udah gak kehitung. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mintakan kita pertanggungjawaban dari dosa yang dilakukan oleh panca indera saja, itu kita sudah kerepotan. Itu kita sudah akan kewalahan. Kalau kita harus mempertanggungjawabkan setiap dosa-dosa yang dilahirkan oleh panca indera kita. Kita nggak akan sanggup untuk memikulnya. Itu baru dosa yang terlahir lewat panca indera. Belum lagi dosa yang lahir dari kelemahan kita dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di pundak kita. Karena begitu banyak kewajiban yang melekat pada diri kita. Setiap status yang kita sandang, di situ melekat apa? Kewajiban. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab." Kalau seandainya anak Adam memiliki 2 lembah yang semuanya berisi emas. Kita bisa bayangkan tuh. Ada orang saking kayanya punya emas nggak tanggung-tanggung. Sebanyak apa? Sebanyak 2 lembah. Ya. Bukan 2 kantong. Bukan 2 karung. Tapi emasnya sebanyak 2 lembah. Kubangan yang ada di daerah pegunungan isinya emas semua. Kira-kira apa yang gak bisa dia beli dengan harta sebanyak itu? Kira-kira impian apa yang tidak bisa dia wujudkan dengan kekayaan seperti itu? Semua yang dia inginkan mampu dia beli. Semua yang dia idam-idamkan mampu dia wujudkan. Ya. Kalau ada orang punya emas sebanyak itu, dapat dipastikan dia sudah berada di puncak kekayaan. Sudah jadi sultan mungkin. Ya. Apa aja bisa dia beli. Apakah dengan itu akan membuat dia merasa cukup dengan apa yang ada? Ya, Nabi mengatakan, labtagha salisan. Yang namanya manusia sekalipun sudah kaya gitu, tetap nggak merasa puas. Dia akan semakin terobsesi untuk mencari lembah emas yang ketiga. Gimana caranya nih? Biar saya bisa mendapatkan emas lembah yang ketiga. Ketika lembah emas yang ketiga sudah mampu dia dapatkan, maka dia akan mencari lembah yang keempat, yang kelima, dan begitu seterusnya. Itulah watak yang ada pada kebanyakan manusia. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Dan itu terbukti. Ya. Betapa kita sering mendengar para pelaku korupsi misalkan, rata-rata mereka itu bukan orang miskin. Rata-rata mereka itu bukan orang yang berkekurangan. Siapa para pelaku korupsi itu? Rata-rata orang kaya.
Rata-rata orang yang sebetulnya dalam pandangan kita sudah tercukupi kehidupan mereka. Sudah tercukupi gaji yang harusnya mereka terima. Ya. Kadang mobilnya satu rumah itu ada 5. Padahal anggota keluarganya cuma 3 misalkan. Dalam pandangan kita, apa yang kurang dari orang ini? Tapi nyatanya tetap ya, melakukan sesuatu yang diharamkan. Tidak sanggup untuk memanage apa? Watak manusia yang rakus terhadap harta dan dunia. Makanya Nabi mengatakan, wa ma yamla'u fahu illa turab. Jadi tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah. Maksudnya adalah apa? Tidak ada yang bisa menghentikan ambisi manusia dalam mengumpulkan harta kecuali tanah. Maksudnya adalah apa? Kematian. Jadi kalau udah mati baru dia nggak ada lagi doyan duit itu. Ya. Kalau udah mati baru lagi nggak kenal dunia. Itulah watak manusia. Nah, watak-watak ini ketika dibiarkan, tidak dimanage dengan baik, pasti melahirkan dosa. Pasti melahirkan kerusakan. Bahkan kerusakan oleh orang yang tamak dunia, itu lebih dahsyat daripada kerusakan yang dilakukan oleh 2 ekor serigala yang dilepas di tengah kerumunan domba. Subhanallah. Nabi yang mengingatkan demikian. Ya. Nabi yang memberikan perumpamaan demikian. Ya. Madhibani ja'ian. Tidaklah ada 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kerumunan domba. Kita bisa bayangkan kalau ada 2 ekor serigala yang dalam keadaan lapar berhari-hari nggak makan. Kemudian dilepas di tengah kerumunan domba. Kira-kira sang serigala ini akan berlaku santun nggak sama pasukan domba tadi? Kita katakan nggak mungkin. Pasti akan dilahap habis itu domba-domba. Kenapa? Karena dia udah lapar banget. Beberapa hari nggak makan. Dilepas di tengah kerumunan domba. Dapat dipastikan 2 serigala ini pasti akan membuat kerusakan terhadap domba-domba. Dengan kerusakan yang nggak bisa kita bayangkan. Tapi ternyata kata Nabi, kerusakan yang dilakukan oleh 2 ekor serigala tadi tidak seberapa dibandingkan dengan kerusakan yang dilakukan oleh manusia yang memperturutkan syahwat dunia. Dan itu terjadi. Ya, segelintir perilaku orang yang memperturutkan syahwat dunia dan harta, banyak rakyat yang menjadi korban. Ya, kemiskinan terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana, kekurangan sandang dan pangan terjadi di mana-mana. Ulah segelintir orang yang demi memperturutkan syahwat harta dan syahwat dunia, maka dia melakukan kerusakan yang lebih dahsyat daripada kerusakan yang dilakukan oleh 2 ekor serigala yang dilepas di tengah kerumunan domba. Dan masih banyak lagi potensi-potensi dosa. Kita nggak bisa bayangkan. Kalau seandainya kita merasa bahwa dosa ini ada pada kita, kemudian kita tidak bersemangat untuk meminta pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keadaan kita saat kita berjumpa dengan Allah? Bagaimana keadaan kita saat kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan? Ya. Maka tentu kita ingin dosa-dosa yang kita lakukan itu mendapatkan ampunan. Dan syarat utama orang mendapatkan ampunan adalah apa? Tauhid. Itu. Camkan ini baik-baik. Syarat utama orang mendapatkan ampunan dari Allah adalah dia dengan bertauhid. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ya. Jika seorang hamba datang kepada Allah walau dengan berlumur dosa, akan tetapi sepanjang hayatnya dia menjaga kemurnian tauhidnya, maka tidak menutup kemungkinan Allah juga akan datang kepada kita dengan membawa ampunan sepenuh dosa yang kita bawa. Allah berkata dalam hadis kursi, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya
thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, berarti dosanya enggak sedikit itu. Datang kepada Allah dalam keadaan berlumur dosa, dengan membawa dosa. Dan dosa yang dia bawa enggak sekarung dua karung. Dosa yang dia bawa sepenuh bumi. Yeah. Seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dan engkau temui aku dalam keadaan engkau tidak pernah berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Betul-betul dijaga kemurnian tauhidnya. Betul-betul dia tidak mau melakukan dosa-dosa yang bersentuhan dengan tauhidnya. Dia jaga kemurnian tauhidnya. Enggak mau dia kotori, enggak mau dia nodai dengan noda kesyirikan. Sekalipun mungkin dosa-dosa syirik kecil, enggak mau dia. Jaga betul-betul kemurnian tauhidnya. Ya. Datang kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah syai'an sedikit pun. Apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan mendatangimu juga dengan membawa dosa. Aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebanyak dosa yang engkau bawa. Subhanallah. Ya. Dalam riwayat yang lain, Allah mengatakan, lau balagat dzunubuka ananas sama. Kalaulah seandainya dosa yang engkau bawa itu membumbung tinggi sampai menyentuh langit. Kalau tadi dia datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Kemudian ada lagi yang lain datang kepada Allah dengan memikul dosa, ya, yang begitu menumpuk sampai menyentuh ujung langit. Ya, begitu banyak dosa yang dia pikul. Lau balagat dzunubuka ananas sama. Ya. Seandainya engkau datang kepada Allah dengan membawa dosa yang membumbung tinggi sampai ke langit, kemudian itu tadi, engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqirabiha maghfiratan, niscaya aku juga akan mengampuni dosa-dosamu. Aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak dosa yang engkau bawa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa syarat utama orang mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa adalah dengan menjaga kemurnian tauhid. Dengan itu dia berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Sudah barang tentu selain tauhid juga, kalau kita mau mendapatkan ampunan, maka ampunan itu juga harus diminta dan diharap. Ya. Itu akan lebih sempurna lagi. Enggak cuma mengandalkan ampunan lewat tauhid kita, tapi juga betul-betul ampunan Allah itu kita harap. Ampunan Allah itu kita kejar. Ampunan Allah itu kita minta. Kita minta ampunan, kemudian kita menjaga kemurnian tauhid. Baru kalau kayak gini, insya Allah Allah akan ampuni. Ya. Jadi tetap syarat utamanya adalah tauhid, tetapi sebagai pelengkap dia harus meminta ampunan itu. Karenanya di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam hadis kursi, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau da'autani wa rajautani, ghafartu ala ma kana minka wala ubali. Perhatikan, wahai anak Adam, seandainya engkau meminta ampunan kepadaku dan juga mengharapkan ampunan kepadaku. Nah, ghafartu ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa yang kau bawa. Dengan apa itu? Meminta dan mengharap. Ini juga penting, ya. Selain kita menjaga kemurnian tauhid kita dengan harapan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, maka ampunan Allah bisa kita raih dengan cara kita meminta dan mengharap pengampunan.
Makanya Allah katakan tadi, lau da'autani wa rojautani. Seandainya engkau meminta ampunan itu dariku, seandainya engkau mengharapkan ampunan dosa-dosamu dariku, maka aku akan penuhi harapanmu. Aku akan penuhi permintaanmu. Aku akan ampuni dosa-dosamu. Wala ubali. Dan aku enggak peduli sebanyak apapun dosa yang engkau punya. Kalau kita minta dan mengharap ampunan, maka Allah akan berikan ampunan itu kepada kita. Maka jika kita menyadari bahwa kita ini adalah para pendosa, banyak dosa-dosa kita, maka jangan lepas untuk senantiasa kita minta ampunan Allah atas dosa-dosa kita. Kita jangan lepas untuk mengharap ampunan Allah. Mengharap dan meminta. Cara mintanya adalah apa? Ya meminta ampun. Dengan istighfar. Istighfar itu adalah apa? Talabul maghfirah. Minta ampunan. Imma dengan cara kita memperbanyak bacaan astagfirullah. Ya. Atau kalau mau sangat sempurna, sangat bagus kalau kita membaca sayyidul istighfar. Ya, namanya sayyidul istighfar. Tuannya, penghulunya istighfar. Artinya bacaan istighfar yang paling lengkap itu ada pada sayyidul istighfar. Ya. Itu kalau kita perhatikan makna yang ada pada sayyidul istighfar itu sangat luar biasa. Di situ ada pengakuan dosa dan di situ pun ada apa? Minta permohonan dan ampunan. Ya, kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, selain sayyidul istighfar, maka sebagai alternatif bisa juga kita membaca doa minta ampunan sebagaimana doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Nabi pernah mengajarkan kepada Abu Bakar ya bacaan istighfar atau doa yang di sana terdapat permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang termaktub dalam buku-buku doa yang sudah tersebar ya, atau bisa juga kita googling misalkan ya dengan menulis misalkan istighfar Abu Bakar, itu kita akan dapatkan doa itu ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratam min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, itu coba perhatikan maknanya itu sangat mendalam sekali itu. Maknanya sangat luas sekali. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim pada diriku. Bagaimana berbuat zalimnya seseorang terhadap dirinya? Melakukan dosa. Ketika seorang melakukan dosa, sejatinya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Artinya sama saja dia menawarkan dirinya untuk diazab dan disiksa oleh Allah. Sejatinya orang yang berbuat dosa itu kayak gitu. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah azab diriku, ya Allah siksa aku. Cuman gak keluar aja kalimat itu. Ketika dia berbuat dosa terus menerus, tidak ada upaya untuk menghentikan, tidak ada upaya untuk bertaubat dan beristighfar, sejatinya dia telah menawarkan dirinya untuk disiksa dan diazab oleh Allah. Maka dia telah berbuat zalim dan dia akui, ya, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Jadi dosaku ini enggak 1-2. Dosaku ini enggak sedikit, enggak sekali 2 kali. Tetapi zulman katsira, aku akui dosaku banyak ya Allah. Zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Berarti di sini ada apa? Ada pujian. Kalau tadi yang pertama pengakuan. Inni zalamtu nafsi zulman katsira, pengakuan. Pengakuan diri, kelemahan diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Dan Allah itu suka ketika seorang hamba sebelum dia minta, dia hinakan dirinya di hadapan Allah. Dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dia akui kelemahannya, dia akui kekurangannya. Dia akui ya segala kekurangan dirinya. Kemudian dia puji Allah, baru kemudian minta. Ya.
Jadi minta itu nggak to the point. Karena itu banyak dalam Al-Quran yang berisikan hal-hal yang seperti ini, doa-doa itu. Ya. Asalnya adalah intinya dia minta ampunan, tapi sebelum itu dia rendahkan dirinya. Dan memang dalam doa itu ya harus seperti itu. Ya, kita merendahkan diri kita kepada Rob yang sedang kita minta. Nah, itu makna doa tuh kayak gitu. Orang yang berdoa merendahkan dirinya, ya kemudian dia agungkan sesuatu yang dia minta. Makanya ketika doa itu dipanjatkan kepada selain Allah, maka itu merupakan puncak daripada kesyirikan. Jadi syirik itu nanti kita bahas bentuknya banyak, ragamnya beraneka macam. Ya, bersumpah dengan selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, kemudian bernadar untuk selain Allah, istighosah kepada selain Allah. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan syirik. Tetapi inti dan puncak kesyirikan seorang hamba adalah di saat dia berdoa dan meminta kepada selain Allah. Karena ketika dia minta kepada selain Allah, pasti dia rendahkan dirinya kepada selain Allah. Dia agungkan sosok yang dia minta. Dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya kepada sosok yang sedang dia minta. Seperti ini nggak boleh dilakukan kecuali untuk Allah. Yeah. Makanya Allah mengatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ya, surat Al-Ahqaf. Ya. وَمَنْ أَضَلُّ. Siapakah yang lebih sesat? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang lebih sesat. وَمَنْ أَضَلُّ. Tidak ada yang lebih sesat kecuali orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Jadi Allah katakan bahwa berdoa kepada selain Allah merupakan puncak kesyirikan yang paling dahsyat. Karena di situ ada ketundukan. Ya, kita kembali kepada doa Abu Bakar tadi. Di situ ada pengakuan diri, kelemahan kita, kekurangan kita, kehinaan kita, bahwa kita adalah para pendosa, kita adalah manusia-manusia yang lemah, yang nggak bisa berdaya dalam menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Kemudian kita agungkan Allah, nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Baru kemudian minta faghfirli. Maka ampuni aku ya Allah. Cuma Engkau yang bisa mengampuni dosa. La yaghfiru dzunuba illa ant. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa. Ya, faghfirli, ampuni aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu, warhamni, sayangi aku ya Allah. Minta ampunan dan minta kasih sayang, ya. Kalau kita sudah dapat kasih sayang Allah, maka Allah akan mudahkan kita untuk masuk surga. Karena sejatinya orang masuk surga dengan apa? Rahmat Allah. Ya. Maka kita minta warhamni, kasihani aku ya Allah, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kita harus menjaga kemurnian tauhid kita agar dengan ini menjadi modal kita untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita akan baca beberapa dalil yang ditulis oleh penulis terkait dalam bab ini. Ya. Sebelum beliau menyebutkan tentang hadis-hadis terkait dengan keutamaan tauhid yang menjadi sebab utama seseorang mendapatkan ampunan dari segala dosa, maka beliau di sini menyebutkan tentang dalil keutamaan tauhid berupa mendapatkan keamanan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Ya, surah Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman. Nanti kita akan jelaskan makna kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka juga mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang beriman,
dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang kelak mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Orang-orang yang beriman, yang dimaksud dengan beriman di sini ditafsirkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, saddaqu biqulubihim, beriman dengan cara membenarkan dengan hati. Wa nataqu bi alsinatihim, dan juga mengucapkan kalimat iman lewat lisan-lisan mereka. Wa amalu bi jawarihim, dan juga beramal lewat anggota badan mereka. Dan itulah pengertian iman dalam persepsi Ahlussunnah wal Jamaah, memasukkan penamaan iman lewat keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan lewat anggota badan. Ya, mengumpulkan 3 faktor ini. Pembenaran dalam hati, ucapan lewat lisan, dan perbuatan melalui anggota badan. Orang-orang yang beriman, ya, dengan hatinya, dengan lisannya, dan juga dengan perbuatannya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Ya. Dahulu para sahabat menganggap bahwa yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah kezaliman yang mereka pahami. Ya. Satu kezaliman yang dilakukan seorang manusia kepada manusia yang lain. Sehingga mereka memahami ayat ini, orang yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang tidak melakukan kezaliman. Sungguh berat syaratnya. Sehingga mereka mengatakan, man minna atau ayyuna la yadlimu nafsah. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Siapa di antara manusia yang tidak menzalimi dirinya? Maka ketika pertama kali ayat ini turun, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Ayat ini menjadi terasa berat buat mereka. Berarti berat sekali untuk bisa mendapatkan syarat keamanan. Untuk bisa mendapatkan petunjuk. Syaratnya nggak boleh berbuat zalim kepada manusia, nggak boleh berbuat zalim kepada diri sendiri. Siapa yang sanggup? Siapa di antara kita yang nggak pernah berbuat zalim kepada manusia? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim pada dirinya? Kalau ini menjadi syarat untuk mendapatkan keamanan, rasa-rasanya nggak ada satupun orang yang sanggup untuk mendapatkannya. Syaqqa dzalika 'alal mu'minin. Ayat ini pertama kali turun, ya, terasa berat bagi mereka. Maka kemudian Nabi mengatakan, laisa dzalika, bukan itu maksudnya. Jadi kezaliman yang Allah sebutkan dalam ayat ini bukan kezaliman yang kalian pahami. Seorang berbuat zalim pada dirinya dengan berbuat dosa atau menzalimi orang lain. Bukan itu maksudnya, kata Nabi. Laisa dzalika, innama huwa syirku. Akan tetapi yang dimaksud dengan kezaliman di ayat ini adalah apa? Kesyirikan. Alam tasma'u qaula Luqman. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada putranya ketika Luqman mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Ya, jadi yang dimaksud dengan kezaliman di sini maksudnya adalah apa? Kesyirikan. Sehingga makna ayat ini adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Artinya dia murnikan tauhidnya. Ya. Bukan kezaliman yang kita pahami. Karena memang zalim itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, zulmul abdi li rabbih. Ya, kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada Allah. Manusia berbuat zalim kepada Allah. Ya. Bagaimana caranya? Dengan berbuat syirik. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Menduakan Allah dalam peribadatan. Ya, itu adalah kezaliman. Bahkan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Ya. Kenapa syirik dikatakan zalim? Kita tahu bahwa yang namanya zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu mana zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Nah, kenapa syirik dikatakan zalim? Karena dia telah menempatkan ibadah kepada yang tidak berhak untuk menerimanya. Ibadah yang seharusnya dia peruntukkan untuk Allah, tapi dia persembahkan untuk selainnya. Tidakkah ini dianggap sebagai sebuah kezaliman? Jelas, itu sebuah kezaliman, menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Mempersembahkan ibadah kepada sesuatu yang gak berhak untuk menerima sembahan itu. Jelas itu sebuah kezaliman. Nah, dan Allah menyebut kezaliman, kesyirikan dengan lafal zalim bukan hanya pada ayat ini. Ya, tapi juga dalam banyak ayat. Allah sebut kesyirikan itu dengan kezaliman. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Maidah. Allah mengatakan, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Ya. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah akan haramkan bagi dia untuk masuk surga. Allah haramkan orang yang berbuat syirik untuk masuk surga. Ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak akan pernah ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah syirik. Ya. Jadi orang syirik itu nggak berhak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Dan siapapun gak akan bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Orang yang syirik itu gak bisa dapat syafaat dari siapapun. Hatta dari anaknya. Mungkin seorang anak ketika tahu orang tuanya masuk ke dalam neraka, dia kasihan sama orang tuanya. Mungkin hasrat hati ingin memberikan pembelaan. Hasrat hati ingin memberikan syafaat buat orang tuanya. Tetapi karena orang tuanya ini kafir atau orang tuanya ini syirik, maka syafaat anak tidak bermanfaat. Enggak bermanfaat syafaat siapapun. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berbuat syirik. Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya. Surat Al-Mudaththir, Allah sebutkan demikian. Tidak bermanfaat bagi mereka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berbuat syirik. Syafa'atus syafi'in. Syafaatnya orang yang mau memberikan syafaat. Anak ingin memberikan syafaat kepada orang tuanya yang musyrik. Nggak akan bisa. Yeah. Tetangganya, kerabatnya, teman majelisnya, rame-rame mereka berkumpul menghadap Allah untuk memberikan pembelaan kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan kesyirikan. Ingin dibela, ingin dibantu, ingin diberikan syafaat. Bisa atau tidak? Gak akan bisa. Karena syafaat tertolak bagi orang-orang kafir. Kalau seandainya yang membuat dia masuk neraka disebabkan bukan dosa syirik, mungkin atau tidak syafaat itu dia dapat? Mungkin. Ya, dia masuk neraka sebabnya bukan dosa syirik. Kemudian diberikan syafaat sama anaknya. Masih mungkin orang ini tertolong untuk kemudian diangkat dari neraka secepat mungkin dan dipindahkan ke dalam sorga. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada orang yang sejatinya terponis masuk ke dalam neraka. Maka saat masuk ke dalam neraka dia dapat syafaat, nggak jadi masuk neraka. Masuknya malah ke dalam surga. Ya. Kalau seandainya dosa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka itu bukan syirik, masih sangat mungkin untuk mendapatkan penolong, pembela, pemberi syafaat. Tapi kalau sudah dosa syirik, ya, merusak tauhid, maka itu udah nggak ada ampun. Makanya Allah mengatakan, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Siapa maksud zalim ini? Kesyirikan. Karena di awal Allah mengatakan man yusyrik billah. Maka jelaslah makna zalim di sini adalah kesyirikan. Nah, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Orang yang bertauhid. Sudah? Belum ya? Orang yang bertauhid. Kemudian dia memurnikan tauhidnya. Maka dia akan mendapatkan keamanan.
Apa itu yang namanya aman? Dikatakan aman itu adalah tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf. Tentramnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Dia akan mendapatkan itu. Ya. Hilang tentramnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Aman apa yang akan didapat bagi orang-orang yang bertauhid? Yang pertama, keamanan di dunia. Dia akan dapatkan keamanan itu di dunia. Ya. Siapapun yang mau mendapatkan keamanan, atau dia ingin menjaga stabilitas keamanan, maka kunci utamanya adalah mentauhidkan Allah. Seperti misalkan kita alhamdulillah hidup di negeri yang aman. Ya, nggak ada kemana-mana kita alhamdulillah ya aman. Berbeda dengan sebagian orang yang masya Allah hidup di daerah yang konflik. Ya, kemana-mana tiap hari dia dengar gencatan senjata. Dia dengar dentuman bom di mana-mana. Kita alhamdulillah hidup di kota yang aman, hidup di negeri yang aman. Maka kita wajib untuk menjaga stabilitas keamanan. Caranya dengan mentauhidkan Allah. Ya, sebab ketika seorang meninggalkan tauhid, ada kalanya Allah ganti keamanan ini dengan rasa takut. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 55. Adzan dulu. Ya, fadhal adzan dulu. 12 menit cukup lah insyaallah. Adzan. Buat orang-orang yang memurnikan tauhidnya dan tidak mencampur adukan dengan keimanan. Allah jamin untuk memberikan keamanan. Keamanan di mana Allah akan berikan? Yang pertama bisa saja keamanan itu Allah berikan di dunia. Karena untuk bisa mendapatkan keamanan dunia adalah dengan tauhid. Untuk bisa menjaga stabilitas keamanan di suatu negeri adalah dengan tauhid. Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji, perhatikan. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan mengerjakan kebaikan. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Bahwa Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinannahum dinahumul ladzi irtada. Dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah juga pasti akan mengubah keadaan mereka. Ya. Setelah mereka berada dalam ketakutan, Allah ganti dengan keamanan yang sentosa. Ya. Jadi untuk bisa mendapatkan keamanan di sebuah negeri atau menjaga stabilitas keamanan suatu negeri, maka caranya adalah dengan menjaga kemurnian tauhid bagi seluruh rakyatnya. Nah, yang kedua, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 112. Ya, ini juga sama, menunjukkan bahwa keimanan atau tauhid merupakan syarat untuk bisa mendapatkan keamanan di dunia. Allah berfirman, "Daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah." Allah telah memberikan sebuah perumpamaan tentang sebuah negeri yang dahulunya aman dan sentosa. Allah telah membuat sebuah perumpamaan suatu negeri yang dulunya aman dan sejahtera, aminan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Di mana rezeki yang ada pada negeri tersebut melimpah ruah, datang dari semua arah. Ya, ini sangat tepat sekali untuk menggambarkan negeri Indonesia ini. Ya, negeri datang dari berbagai macam rizkinya, pemasukan yang ada di sebuah negeri itu ragadan, melimpah ruah, min kulli makan, dari segala penjuru. Ya, rezeki Allah datangkan. Ya, dari lautnya, ya, dari
hutannya, ya, dari tanahnya, buminya yang subur dan lain sebagainya. Rogo dan melimpah ruah. Fakafarat bi an'umillah. Akan tetapi sangat sayang, 1000 kali sayang, ternyata rakyat di suatu negeri tersebut mereka kufur terhadap nikmat Allah. Termasuk di antaranya adalah berbuat syirik kepada Allah. Ya. Apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka tidak menutup kemungkinan satu negeri yang dulunya aman sentosa dengan kekufuran, dengan kesyirikan, maka akan Allah timpakan kepada mereka, Allah akan pakaikan kepada mereka libasal ju'i wal khauf, pakaian kelaparan dan juga ketakutan. Negeri yang awalnya aman, nyaman, sejahtera, ya, disebabkan kekufuran, disebabkan kesyirikan, maka tidak menutup kemungkinan Allah ganti rasa amannya itu dengan kekacauan, dengan rasa takut. Allah ganti rezeki yang awalnya melimpah ruah, kemudian Allah binasakan sehingga penduduknya mengalami pacaklik dan kelaparan. Itu sangat mudah bagi Allah, ya. Itu sangat mudah bagi Allah. Maka untuk bisa menjaga dan menjaga berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah karuniakan pada negeri kita, ya, rezekinya melimpah ruah, kemudian dikanugerahkan kita negara yang aman, ya, dan lain sebagainya, maka perlu kita jaga dengan, ya, banyak bersyukur kepada Allah dan juga memurnikan tauhid. Jadi keamanan bisa didapat di dunia. Nah, kemudian bisa juga keamanan itu bisa didapat di akhirat. Apa bentuk keamanan akhirat? Yang pertama, dia akan mendapatkan keamanan dari siksa neraka. Artinya Allah berikan dia ampunan. Ya, Allah berikan dia ampunan. Sehingga dengan itu dia aman, tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanannya, nanti dia akan mendapatkan keamanan di akhirat. Aman dari siksa api neraka. Allah nggak akan masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Allah akan berikan ampunan. Sekalipun mungkin di saat yang bersamaan dia sebagai manusia banyak melakukan dosa. Tapi dengan kemurnian tauhid tidak menutup kemungkinan tetap Allah berikan dia rasa aman dari api neraka. Atau minimalnya Allah akan berikan dia keamanan di akhirat. Ya, dalam bentuk apa? Aman dari dikekalkan dari api neraka. Kalau yang pertama, aman dari masuk neraka. Yang kedua, aman dari dikekalkan di dalam neraka. Artinya apa? Ada kemungkinan ahli tauhid itu masuk neraka. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi dia aman. Amannya apa? Tidak akan dikekalkan. Itu pasti ini. Minimalnya orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, minimalnya dia akan mendapatkan keamanan dengan tidak dikekalkan di api neraka. Itu paling minimalnya itu. Tapi bisa saja dia diamankan oleh Allah dari masuk neraka. Harusnya dia layak masuk neraka. Pantas masuk neraka dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi dengan kemurnian tauhid, Allah berkehendak untuk memberikan ampunan terhadap dosa-dosanya. Sehingga sekalipun dia banyak dosa, dengan keutamaan tauhid, dia tetap aman dari masuk ke dalam neraka. Bisa, akan ada orang yang seperti itu. Ya. Atau tadi itu minimalnya, dengan sebab dosa-dosanya, sekalipun dia bertauhid, dengan sebab-sebab dosanya, dia tetap masuk neraka. Allah tetap hukum dia. Bertauhid tapi nggak sholat. Bertauhid tapi akhlaknya buruk umpamanya. Dengan dosa-dosanya dia masuk neraka. Tapi tetap orang yang seperti ini dikatakan aman. Dari mana sisi amannya? Aman dari dikekalkan di api neraka. Dia masuk neraka sifatnya sementara. Berbeda dengan orang-orang kafir. Berbeda dengan orang-orang berbuat syirik, yang mereka itu akan masuk ke dalam neraka dan akan selama-lamanya mereka berada di sana. Ya, sebagai penutup kita akan bacakan beberapa faidah dalam hadis ini. Yang pertama, fadlu tauhid wa samratuhu fid dunya wal akhirah.
Di hadis ini terdapat keutamaan tauhid, buah tauhid yang akan didapat di dunia maupun di akhirat. Ya, bahwa menjaga kemuliaan tauhid, ya, akan ada buah yang akan dipetik, buah yang akan dinikmati oleh seorang manusia baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, anna syirka zulmun mubtilun lil imani billahi in kana akbar. Kesyirikan itu adalah kezaliman. Mubtilun lil iman, yang akan membatalkan keimanan. Orang berbuat syirik itu batal imannya. Ya, dan juga batal amalnya sudah barang tentu. In kana akbar, jika kesyirikannya adalah syirik besar. Nanti kita akan bahas, akan ada pembahasan lebih lanjut. Yang namanya syirik itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada besar, ada kecil. Kalau syiriknya besar, maka membatalkan keimanan. Tapi kalau syiriknya kecil, maka akan mengurangi kesempurnaan iman. Ya, perilaku juga sama. Ada perilaku-perilaku yang membatalkan keimanan, ada yang mengurangi kesempurnaan iman. Yang ketiga, yang terakhir, anna syirka yusabbibul khawfa fid dunya wal akhirah. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa syirik ini menjadi sebab orang mendapatkan keamanan, pun sebaliknya syirik itu akan menjadi sebab orang mendapatkan rasa takut di dunia dan juga di akhirat. Ya, di dunia harusnya dia mendapatkan rasa takut. Lantas bagaimana dengan sebagian orang, dia berbuat syirik tapi nggak ada rasa takut, aman-aman aja di dunia, hidupnya aman, tentram. Istidraj. Idza ra'aita rajula, apabila engkau melihat seseorang yang dia diberikan kenikmatan dunia dengan sebab dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, fa'lam annahu istidraj, ketahuilah bahwa itu bagian daripada istidraj. Allah sengaja membuka bagi dia pintu-pintu dunia agar agar dengan itu membuat dia semakin lalai dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya kira ada pertanyaan ya, karena memang bahasan ini belum selesai. Nanti kita akan lanjut kepada hadis Abu Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu insyaallah taala. Ada pertanyaan, Pak? 1 menit cukup nggak? Silakan, satu aja kalau memang ada. Ya, silakan, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Iya. Iya. Iya.